Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiologi consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, apa kabar? Kembali di jam 7 sampai jam 8 nanti seperti biasa. Kalau hari Kamis, kita punya obrolan terkait dengan gaya hidup dan kesehatan dengan Health and Lifestyle Highlights ya. Malam hari ini kita bakal ngebahas yang masih bertepatan sebetulnya dengan bulan Januari ini, The Healers, di tanggal 4 Februari Januari jadinya. Bulan Februari, tepatnya di tanggal 4 kemarin, kita kan ada Hari Kanker sedunia ya. Dan temanya malam hari ini mewaspadai kasus kanker yang meningkat pada dewasa muda. Kita sudah mengundang seorang narasumber, Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi dan juga konsultan ya. Dan pastinya tentunya masih ditemani dengan Dr. Ami tersayang nih sebagai moderator kita malam hari ini. Jangan lupa lo bisa ikutan live streamingnya tentunya di The Hills Radio dan nanti rekamannya di The Hills TV ya. Boleh ikutan juga tanya jawab di 0811 829 839. Selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Selamat malam Ratu. Oke, senang Selamat malam banget. Dr. Bayu Aji, selamat malam Mbak Indah. Selamat malam. Alhamdulillah, Dokter Ami masih di jalan nih The Healers ya, luar biasa nih. Jalan The Healers. Sementara Dokter Bayu Aji baru beres praktek, mungkin masih akan ada praktek berikutnya. Iya, masih di poli tuh, rajin banget, teladan tuh. Luar biasa. Ini dua-duanya dokter yang sangat berdedikasi malam hari ini nemenin Terima khusus kasih, The Healers Mbak Indah semua juga. ya, untuk ngobrol nih Dokter Ami ya. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang mewaspadai kasus kanker yang meningkat pada dewasa muda nih Dokter Ami ya. Oke, nah kita kasih kesempatan dulu kali untuk Dokter Bayu Aji, Dokter Ami ya. Ya, aku sapa The Healers. Silakan. Oke, selamat malam The Healers dimanapun berada. Ada teman saya juga lagi on air di Malaysia, Luah, kemudian teman-teman lain ya. Ada Pak Amin di Kendari udah kirim pertanyaan beberapa Mbak Indah. Suaranya saya lagi bindeng lagi. Iya, bindeng banget, bindeng parah ini sih. Oleh-oleh dari liburan kemarin ini, dari nyelam. Ya, oke, kita bersama Dr. Bayu Aji kurang lebih 50 menit ke depan. Pertanyaan silahkan diajukan ke Mbak Indah. Dr. Bayu silahkan perkenalkan dan menyapa The Healers. Halo, selamat malam The Healers. Selamat malam semuanya. Saya dengan Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi ya dari Rumah Sakit Bethesda Gading Serpong. Oke, terima kasih. Dok, Dr. Bayu bisa mundur dikit, nggak kelihatan ininya, full wajahnya. Nah, segitu. Oke, tuh, kelihatan gantengnya. Oke, Dr. Bayu silakan. Apa sih sebenarnya kenapa maksudnya seseorang tuh bisa terkena kanker ya, Mbak Indah? Yeah. Nanti kita bahas presentase dari penyakit kanker ini Kasusnya apa yang ya. tertinggi sekarang Yeah. kasusnya yang menyebabkan kematian dan kenapa sih sekarang usianya menurun ya insidennya mengenai kepada dewasa muda. Oke, silahkan Dr. Bayu dengan tetap mundur lagi dok, nggak kelihatan wajahnya yang ganteng. Oke, silahkan dokter. Ya, selamat malam. Ya, memang sekarang banyak kasus keganasan itu lebih ke menyerang usia muda. Kenapa? Ya, ada banyak faktor. Ya, yang pertama adalah pola hidup ya dok, pola hidup. Jadi kalau kita menurut Globokkan 2020 dok ya, data WHO tahun 2020, ada beberapa jenis kanker yang menduduki 6 tingkat atau 7 tingkat tertinggi. Yang pertama itu adalah kanker paru, kanker paru. Kanker apa dok? paru. Kemudian kanker payudara, kemudian kanker hati, kanker usus besar, kolorektal, kemudian Makin tinggi ya itu. kanker serviks, kemudian kanker lambung,
Apa? Sorry dok, yang kelima? kanker lambung, Oh, lambung. kanker Prostat. ya. Yang terakhir adalah kanker tiroid. Ya. Nah, itu semua adalah data global tahun 2020 dok ya. Jadi itu yang mungkin data yang paling terakhir seperti itu, dan itu hampir menyeluruh di seluruh dunia dok. Kemudian sekarang ini banyak pasien datang ke rumah sakit sudah stadium 3 dan stadium 4, ya, jadi sudah stadium lanjut. Kemudian mengenai angka kejadiannya lebih banyak ke usia muda, sekarang cenderung ke usia muda. Salah satunya itu karena ini dok, karena pola hidup dok. Pola hidup, misalkan pola hidup minum alkohol atau merokok, kemudian polusi, ya, polusi karena udara, atau mereka yang kerja di pabrik-pabrik, ya, misalkan pada pabrik karena nikel atau asbes, ya, atau pabrik pengolahan kayu, ya, atau pabrik kimia, atau pabrik yang banyak mengandung polusi udara. Selain itu juga banyak juga beredar penggunaan hormon, ya, penggunaan hormon itu salah satunya adalah hormon misalkan untuk kontrasepsi dok ya, kontrasepsi, ya kan, misalkan kontrasepsi pil KB, ya kan, pil KB suntik, KB implan, KB susu, ya. Kemudian juga banyak juga pasangan suami istri yang menjalani program bayi tabung atau inseminasi buatan. Nah, itu memberikan andil banyaknya timbul keganasan khususnya pada perempuan, tumor ganas payudara atau tumor ganas tiroid atau tumor ganas pada rahim, ya. Selain itu juga banyak nomor 2 itu selain pada perempuan, ya, selain kanker payudara nomor 1 juga kanker serviks dok. Itu misalnya pada mereka yang sering ganti-ganti pasangan, ya, seperti kita ketahui pada kanker serviks dok, itu penyebabnya adalah virus HPV, human papilloma virus, ya, itu disebabkan juga karena yang bersangkutan ada riwayat sering ganti-ganti pasangan, ya kan, atau juga banyak dari mereka yang belum menjalani atau menjalankan vaksinasi HPV dok. Jadi itu salah satu hal yang membuat andil. Kemudian satu lagi itu banyak juga makanan yang beredar yang menggunakan zat pengalir dok, misalkan formalin dok. Formalin yang kita ketahui banyak dipakai pada beberapa makanan, ya, misalkan untuk pengolahan bakso atau tahu, ya kan. Mudah-mudahan sih sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian ada banyak juga bahan pewarna pakaian, misalkan latex yang dipakai untuk pewarna makanan, ya, itu salah satunya, ya. Kemudian tadi yang pola hidup merokok atau minum alkohol itu banyak juga beredar di kalangan anak muda. Kita ketahui bahwa merokok itu salah satu zat karsinogenik yang bisa menyebabkan tumor ganas pada rongga mulut, pada lidah, pada paru-paru, pada hati, ya, atau pada kanker yang lain. Dan alkohol juga banyak juga melanda kalangan muda. Itu salah satunya bisa merusak epitel atau lapisan kulit di rongga mulut, saluran makan, dan juga bisa menyebabkan kanker, salah satunya rongga mulut atau lambung atau sebagainya. Itu karena zat asetonnya itu menyebabkan iritasi, menyebabkan perubahan sel menjadi sel abnormal. Jadi kira-kira seperti itu dok. Salah satunya juga sekarang merokok sudah banyak juga, bukan hanya merokok biasa saja, tapi merokok sudah menggunakan alat bantu pipet, ya, apa namanya itu, ya,
alat bantu itu. Yang vaping itu bukan sih, Dokter Bayu Aji? Iya, betul. Oke. Vaping ya. Ya, vaping ya, vape ya. Nah itu juga sama dok, bahwa menurut data penelitian terakhir bahwa orang yang merokok apapun bentuknya itu beresiko 70% bisa menderita kanker dok, 70%. Jadi hanya 30% aja yang tidak terkena resiko kanker. Jadi yang 70% itu bisa terkena kanker rongga mulut, kanker lidah, kanker paru, kanker hati, kanker usus, kanker lambung, atau kanker kolorektal. Nah, itu beresiko. Itu kira-kira seperti itu dok. Oke, iya. Oke, ini udah dijelasin banyak banget nih, tadi ada 8 ya kanker yang posisinya tertinggi saat ini di kasus-kasus terbaru ya, Dokter Bayu Aji ya. Ya. Oke, Dokter Ami, mungkin nanti kita lanjut nih karena kita harus break dulu untuk segmen yang pertama ini. Kita kasih lagu dulu untuk The Healers semua ya. Oke, dan kita ingetin lagi nanti bahwa The Healers bisa ikutan tanya jawab di 0811 829 839. Dan di malam hari ini bisa ikutan live streamingnya di radio, tapi nanti bisa ikutan juga atau menyimak di The Hills TV. Jangan lupa subscribe dari sekarang ya. Stay tune terus. Dan tadi Dokter Bayu udah ngejelasin nih ada 8 jenis kanker yang saat ini memang masih peringkat teratas ya, Dokter Bayu dan Dokter Ami. Terus tadi Dokter Ami juga udah sedikit kasih pertanyaan dari The Healers semua. Malam hari ini ada Pak Amin di Kendari. Selamat malam Pak Amin. Tadi pertanyaannya apa Dokter Ami? Sorry, boleh diulang? Oh, saya pikir noise aku nggak bacain. Katanya selamat malam Dokter Bayu, Mbak Indah, Ami. Ketutupan nggak saya? Dari Pak Amin ini nanyain tentang mohon penjelasan ciri-ciri atau gejala awal penyakit kanker. Lalu dilanjutin dengan jika gejala awal tersebut ada, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan sebagai konsultasi ke dokter apa gitu. Oke, berarti ada pertanyaan ya. Dua-duanya dari Pak Amin ya, Dokter Ami ya? Ya. Oke, baik. Silakan Dokter Bayu. Ya, terima kasih Pak Amin. Ya, ini pertanyaannya bagus ya Pak Amin. Jadi untuk gejala awal dari penyakit kanker itu tergantung dari jenis kankernya. Ya, saya ambil dari kanker payudara yang paling banyak ya dok, ya Dokter Ami ya, Mbak Indah. Ya. Payudara itu adalah kanker yang paling banyak pada wanita, ya. Jadi nomor 1 paling banyak. Jadi gejalanya yang pertama itu adalah timbulnya benjolan di payudara atau di ketiak. Benjolan itu bisa tidak disertai nyeri, bisa nyeri, bisa tidak. Yang pertama, yang kedua itu adalah keluar cairan dari puting susu. Ya, cairan itu bisa berwarna merah, putih, kuning, atau hitam, atau hijau. Ya, jadi itu keluar cairan dari puting susu. Kemudian nomor 3 adalah puting susunya tertarik ke dalam, retraksi puting. Ya, tertarik ke dalam, jadi kanan kiri nggak sama. Ya. Kemudian yang keempat adalah adanya luka lecet, ulkus atau borok, atau luka lecet di daerah areola atau di sekitar puting susu. Kemudian yang kelima itu adalah adanya perubahan bentuk atau ukuran dari payudara. Jadi payudara kanan kirinya nggak sama ukurannya. Jadi sisi yang sakit tentu lebih besar, ya ada perubahan bentuk. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan warna kulit, seperti gambaran kulit jeruk. Jadi kulit payudaranya seperti gambaran kulit jeruk, ya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tindakan seperti itu, apa tindakan kita? Ya, tindakan kita yang pertama adalah sebaiknya segera konsultasi ke dokter di rumah sakit terdekat. Ya, pada konsultasi itu kita sebaiknya kalau misalkan dia tumor ganas payudara, ya sebaiknya konsultasi sama dokter bedah onkologinya yang terdekat, ya dokter bedah onkologi yang terdekat. Nanti pada saat konsultasi akan dianjurkan oleh dokter bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan USG payudara.
Ini bukan aku itu. Ke dokter Ami ya. Kemudian Karena aku periksa pasiennya. ya, USG payudara, kemudian mamografi, biasanya pada usia yang di atas, wanita di atas usia 40 tahun, ya, jadi dengan USG payudara dan mamografi, kita bisa mendeteksi keganasan sampai 95%. Ya, gabungan antara USG payudara dan mamografi. Nah, untuk yang lebih detail lagi, kita bisa melakukan dengan pemeriksaan MRI payudara. Itu bisa lebih akurat lagi, malahan untuk yang diameter 1 mili, 2 mili bisa terdeteksi ya, bisa terlihat jelas. Kemudian setelah dari pemeriksaan penunjang itu sudah diketahui hasilnya, langkah berikutnya adalah melakukan biopsi. Jadi mengambil sampel jaringan tumornya, kemudian diperiksa ke pemeriksaan patologi anatomi dan IHK, imunohistokimia, untuk melihat jenis tumornya, jenis tumor apa. Ya, dari sana kita lihat kalau tumornya masih stadium 1, stadium 2, kita bisa angkat tumornya dengan mempertahankan payudaranya. Ya, misalkan kita angkat. Tapi kalau tumornya sudah di atas 5 cm, ada 2 alternatif. Yang pertama, kita kemoterapi dulu, ya, tumor ganasnya, kemudian yang berikutnya baru kita angkat. Atau kalau misalkan payudaranya masih bisa kita angkat. Ya, kemudian baru dilanjutkan dengan kemoterapi dan radiasi. Ya, itu kira-kira seperti itu. Contoh pada tanda-tanda keganasan pada tumor ganas payudara. Kemudian, lain lagi, kalau misalkan keganasannya pada leher, misalkan tumor ganas kelenjar getah bening atau tumor ganas tiroid. Ya, pada tumor ganas tiroid, misalkan pasien mengeluh adanya benjolan di leher, bisa sakit, bisa tidak, bisa nyeri, bisa tidak. Yang kedua, ada gangguan perubahan suaranya serak. Ya, jadi tiba-tiba suaranya serak, ya nggak sembuh-sembuh. Kemudian yang ketiga, benjolannya padat, keras, nggak bisa digerakkan. Jadi kalau padat itu seperti baso, itu padat. Kalau keras seperti batu. Kalau kistik seperti balon isi air. Nah itu kalau pada yang tumor ganas tiroid, biasanya itu benjolannya keras, seperti batu. Ya. Kemudian adanya benjolan kelenjar getah bening di sisi leher yang sakit atau sisi leher yang berbeda. Ya, kemudian yang berikutnya ada gangguan nafas. Jadi kalau tidur ngorok, ya karena masa tumornya menekan pita suara atau menekan saluran nafas. Kemudian berikutnya ada gangguan proses menelan atau ada gangguan pada saat bernapas. Ya, dan yang terakhir itu adanya riwayat keganasan pada anggota keluarga, misalkan pada bapaknya, ibunya, kakek, nenek, tante. Nah, itu semua bisa merupakan salah satu faktor resiko dari keganasan. Oke, jadi itu tadi sudah diberikan beberapa contoh gejala ya pada kanker paru. Kanker tiroid sama payudara ya. Oke. Ya, gimana dokter Ami? Laki-laki karena yang penanya laki, prostat ya. Laki-laki juga lah dok, misalnya prostat, kanker prostat, paru, karena perokok gitu loh. Boleh silakan lanjut dok. Boleh ya. Jadi kalau misalkan ada kanker, misalkan untuk keganasan pada kanker paru, ya kan mungkin ada yang merokok, ya karena udara polusi ya. Pada kanker paru itu biasanya gejalanya batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, batuk darah, kemudian berat badan turun, misalkan turun 20 kilo, 30 kilo dalam sebulan 2 bulan. Ya. Itu tanpa diet ya dok? Ya, tanpa diet ya, benar dok. Jadi dia batuknya batuk darah, ya kan. Kemudian nggak sembuh-sembuh batuknya, sesak. Ya. Kemudian kalau kita foto ronsen atau CT scan, kelihatan ada massa tumor di rongga parunya, ya, gitu. Kemudian berikutnya itu kalau sudah kayak gitu kita lakukan apa? Kita lakukan dengan cara biopsi, ya. Setelah kita CT scan, foto ronsen, kita bisa ambil cairan parunya, apa kita biopsi, kemudian diperiksa ke patologi anatomi dan IHK. Nanti dari sana ketahuan hasilnya tumor jinak atau tumor ganas. Kalau nanti ketahuan tumor ganas,
sebaiknya dilanjutkan dengan kemoterapi. Lain halnya juga kalau benjolannya misalkan pada tumor prostat, tumor ganas prostat. Nah, apa yang dirasakan pasien? Biasanya kalau tumor ganas prostat itu biasanya melanda pada pasien laki-laki usia di atas 50-60 tahun, ya kan? Nah, salah satu gejalanya yang sering dilakukan itu pada saat kencing dia tidak lampias, buang air kecil tidak lampias, pasien tidak bisa menahan buang air kecil, jadi belum nyampe ke toilet sudah ngompol, jadi tidak bisa menahan buang air kecil. Kemudian yang berikutnya kencing tidak lampias ya, jadi netes ya, kencingnya nggak lampias, nggak tuntas, netes. Kemudian berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi itu ada kencing darah. Ya, kencing bercampur darah. Itu juga merupakan tanda-tanda keganasan pada tumor ganas prostat. Nah, kalau sudah gejala seperti itu, apa yang dianjurkan? Yang pertama, melakukan pemeriksaan USG, ya kan? USG, kemudian periksa tumor markernya, PSA, kemudian dicek juga air kencingnya, periksa urin, laboratorium urin lengkap. Nanti dari sana kelihatan apakah ada pembasahan prostat, dari hasil USG juga bisa kelihatan apakah ada tanda-tanda keganasan pada prostat, ya. Kemudian dari hasil laboratorium juga kelihatan, kemudian dari tumor marker PSA juga kita bisa tahu, ya, bahwa kalau PSA yang tinggi itu resiko keganasannya besar pada prostat. Kemudian pada kanker usus, ya, kanker usus, ya, atau kolorektal, pada tumor ganas usus besar atau rektum, ya. Nah, itu biasanya yang dirasakan pasien itu adalah gejalanya yang pertama ada riwayat buang air besar seperti kotoran kambing, ya, kotoran kambing kecil-kecil warna hitam, ya. Kemudian ada riwayat buang air besar campur darah atau lendir, ya. Jadi buang air besar bercampur darah atau lendir yang dihasilkan oleh sel tumor sehingga turun ke bawah campur dengan kotoran. Kemudian yang berikutnya adalah ada perubahan pola BAB, pola defekasi. Ya, biasanya pada orang normal itu kita BAB paling tidak sehari sekali atau 2 kali sehari, ya. Tapi pada mereka yang dengan gejala keganasan atau ada gejala keganasan, biasanya dok BAB-nya itu paling tidak 3 hari sekali, apa seminggu sekali, atau 10 hari sekali, atau 2 minggu sekali, ya. Sehingga itu salah satu gejala pada perubahan pola defekasi atau perubahan pola BAB. Dan yang berikutnya itu adalah perutnya buncit, kelihatan kalau diraba, kelihatan ada massa tumor, yaitu kalau yang sudah besar tumornya. Tapi kalau tumornya masih kecil, mungkin nggak seperti itu. Ya, jadi kalau sudah parah, biasanya sudah ada sumbatan pada saluran pembuangan pada usus besar, ya, sehingga BAB-nya nggak lancar. Ya. Terus yang gejala yang umum yang lainnya adalah yang tadi disebutin. Yang pertama itu berat badan turun drastis, 30-40 kilo dalam sebulan 2 bulan. Kemudian juga pasien usia masih 40-50 tapi terlihat seperti usia 70-80, jadi kelihatan lebih tua. Berikutnya lagi kalau kita cek laboratorium darah, kelihatan HB-nya turun, ya, HB-nya turun, kemudian trombositnya turun, kulitnya kuning, matanya kuning, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau dicek tumor markernya, CEA, ya, tumor marker CEA itu terlihat hasilnya tinggi, ya. Jadi itu kalau misalkan pada curiga keganasan pada perubahan pada usus besar, ya. Tuh. Nah, tadi usus besar pada paru, ya. Kemudian bagaimana dengan keganasan pada lambung, ya? Pada keganasan pada lambung, biasanya pasien itu sering menderita sakit lambung yang nggak sembuh-sembuh, ya, seperti tukar lambung, seperti sakit mah, nggak sembuh-sembuh, diobatin nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian muntah darah, ya kan, muntah darah. Nah itu yang lainnya sama, berat badan turun, ya, dari yang nggak sembuh-sembuh di ulu hati, ya. Terus kalau kita teropong, kalau kita endoskopi, kita masukin alat teropong kamera dari mulut,
itu kelihatan ada tukak, ya, ada luka di dinding lambung. Kemudian kalau kita ambil sedikit, kita biopsi, ternyata itu adalah bisa merupakan tumor ganas. Ya, jadi gejala awalnya yang paling sering adalah nafsu makan menurun, berat badan menurun, ada riwayat muntah darah. Ternyata itu adalah dari dinding lambung yang sudah luka karena terkikis oleh massa tumor ganas. Ya. Kemudian kalau misalkan ini dok, kalau misalkan tumor ganas kelenjar getah bening, nah itu juga sering pada laki-laki dok. Nah tumor ganas kelenjar getah bening yang dirasakan pasien apa? 80% pasien mengeluh ada benjolan. Bisa benjolan di leher, di ketiak, di celah paha, ya kan? Atau di daerah rongga dada, rongga perut. Tapi kalau rongga dada, rongga perut kan tidak teraba ya. Jadi pasien tuh 80% mengeluh ada benjolan. Yang paling sering tuh di leher kanan kiri, atau di ketiak, atau di celah paha. Benjolannya tidak selalu disertai nyeri. Kemudian gejala lainnya apa? Gejala lainnya itu dia kalau malam hari suka kepanasan, suka keringat malam. Padahal udah pakai AC, udah dingin, tapi tetap keringat malam. Kemudian gejala lainnya apa? Berat badan turun drastis. Dan kita lihat hampir semua keganasan selalu disertai dengan berat badan yang turun drastis. Ya, gitu. Terus suhu badan itu dia subfebril ya, sumeng ya, kira-kira 38, 39. Dan itu terus menerus dok, terus menerus. Ya, jadi kalau kita lihat ada benjolan di leher, di ketiak, di celah paha, itu bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Tapi kalau disertai dengan berat badan turun drastis, suhu yang subfebril ya, 38, 39, artinya nggak turun-turun. Nah itu curiga suatu keganasan, apalagi ada riwayat keganasan pada anggota keluarga. Satu lagi ya, keganasan pada rongga mulut, pada lidah. Nah sering pasien keganasan pada rongga mulut, sering pasien merasakan adanya sariawan di rongga mulut, di lidah. Nggak sembuh-sembuh, dikasih obat nggak sembuh-sembuh ya. Misalkan ada riwayat gigi berlubang, gigi tajam, patah gigi yang tajam, ada riwayat merokok, ya, oral hygiene yang jelek, ya, sehingga pasien sering mengeluh adanya benjolan atau luka seperti sariawan di lidah atau di gusi. Itu nyeri sekali, ya. Begitu. Terus yang kedua, dilihat begitu diambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas di rongga mulut atau di lidah. Dan satu yang paling sering juga pada laki-laki adalah tumor ganas nasofaring, ya, kanker nasofaring. Nah, kanker nasofaring itu banyak diderita oleh mereka laki-laki yang sering merokok. Nah, apa gejalanya? Ada benjolan di leher kiri atau kanan. Ya, benjolan itu bisa nyeri, bisa tidak. Kemudian ada riwayat telinga berdenging, batuk pilek nggak sembuh-sembuh selama 2 bulan, 3 bulan, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Itu adalah yang sering pada keganasan pada karsinoma nasofaring atau tumor ganas pada farinks ya. Dan yang satu lagi biasanya itu pada riwayat merokok. Nah, itu yang paling sering pada laki-laki dok. Oke, Dokter Ami udah dijelasin panjang lebar ini berbagai gejala ya dari berbagai keganasan ya. Oke, tapi nggak berasa kan udah harus break lagi nih masuk segmen ketiga nanti nih Dokter Ami. Udah masuk lagi nih ke saya. Siap, abis ada ini ya kita langsung tanya. Dan satu dari Robert. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Dila dan Pak Robert. Pak Robert, oke. Mbak Dila dan Pak Robert jangan kemana-mana. Abis ini pertanyaannya akan kita tanyakan ke Dokter Bayu ya. Stay tune terus. Dan gak berasa memang obrolannya seseru itu. Dokter Bayu udah ngasih tahu kita nih tentang beberapa gejala dari keganasan-keganasan kanker. Dan kemudian ini banyak juga pertanyaan yang bermunculan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Ami juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Dari Mbak Dila dan Pak Robert tadi ada ya Dokter Ami ya? Iya Mbak. Ya, oke silahkan Dokter Ami mau disampaikan kembali pertanyaannya dokter? Iya, biar didengar. Halo, saya menyapa dulu sama Bu Dila ya. Bu Dila di Tanjung Pinang, Mbak.
mau menanyakan tentang ibunya itu terkena kanker payudara. Kata dokternya mereka harus, dia dan saudara-saudaranya yang perempuan dan ponakan-ponakan dari ibunya itu harus diperiksa juga. Pertanyaan dia, berapa persen sih dia bisa mendapatkan kanker payudara itu? Maksudnya itu genetiknya itu berapa persen ya dok? Dan dari lifestyle-nya. Yang kedua dari Pak Robert di Bintaro, dia kena, dari PA-nya kena penyakit celiac ya. Hasil PA-nya ini Mbak Indah dan Dr. Bayu. Pertanyaan dia adalah apa potensi-potensi celiac ini menjadi kanker atau malignansi usus. Itu sih yang masuk sekarang. Oke, silakan Dr. Bayu. Mbak Indah sekalian aja kali ya. Oke, pertanyaannya ya tadi ya. Oh iya. Oke, yang ya, Dr. bisa. Iya, biar langsung dijawab ya. Jadi tadi dari semua gejala yang sudah disampaikan, apakah ada penyakit kanker yang tanpa gejala sama sekali? Lalu kemudian mungkin nyambung dengan pertanyaan berikutnya, Dokter Bayu, tahapan-tahapan kanker kan ada yang dibilang stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu tuh maksudnya seperti apa penjelasan singkatnya, dan pada saat kapan seseorang harus dikemo? Itu pertanyaannya. Sama yang terakhir tadi yang terkait dengan overthinking dan stres pada pekerjaan, apakah bisa memicu terjadinya kanker? Terima kasih Mbak Indah, izin mau ngejawab. Ya, memang pada mereka yang overthinking, stres, ya sebenarnya itu tidak memicu terjadinya keganasan pada kanker apapun. Ya, itu pada overthinking karena stres ya. Jadi itu lebih banyak ke penyakit kardiovaskuler, ya, misalkan stroke, darah tinggi, ya. Jadi itu pada penyakit overthinking, overstress itu tidak terjadi perubahan abnormal pada sel ya, yang normal, ya. Jadi itu tidak berkaitan, ya. Kemudian mengenai tadi adakah cancer yang celiac disease ya, celiac disease pada Pak Robert, apakah itu bisa menyebabkan cancer? Memang kalau celiac disease kan suatu penyakit infeksi ya, penyakit infeksi pada organ usus ya. Nah itu ya, dan itu bisa saja dia menuju ke keganasan. Tapi paling tidak bisa juga dia tidak berubah menjadi tumor ganas, dok. Jadi yang paling benar adalah sebaiknya pada celiac disease itu kita ambil sampelnya pada luka, dok, daerah yang luka atau ulkus pada daerah yang sakit, kita ambil sampelnya, langsung diperiksa saat itu juga, dok. Langsung diperiksa patologi anatomi supaya ketahuan hasilnya apa. Apakah itu karena infeksi, apakah itu tumor ganas, atau karena borderline, ya kan, masih masa transisi. Ya, pertanyaan dari PA-nya ini dok adalah mendukung ke arah inflamasi bowel usus itu ke arah celiac disease. Jadi dia disarankan untuk menghindari seperti apa tadi dia cerita ya, gluten dan sejenisnya gitu ya. Jadi nggak boleh. Nah pertanyaan dia setelah terdiagnosa dari PA-nya ini yang saya baca ya, sebagai celiac disease, apakah berpotensi untuk menjadi satu keganasan gitu loh. Ada nggak pasien dokter yang dari celiac disease menjadikan, saya simpulkan gitu aja. Ada nggak? Selama ini sih dok, saya belum pernah dapat tuh ya celiac disease itu berubah menjadi keganasan, dok. Jadi cenderung pada infeksi pada bowel disease, dok, pada saluran cerna. Infeksi ya. Ya, jadi belum ke sana, dok, saya belum pernah dapat itu celiac disease berubah menjadi keganasan. Saya rasa beliau mendengarkan mungkin lebih lega lah sekarang ya, diskusinya. Terima kasih. Baik, berikutnya yang dari Bu Dila tadi. Ya. Ya, kanker tanpa gejala ya. Bukan, ya, kanker payudara. Yang ibunya payudara. Yang payudara. Kanker payudara ya. Aha. Ya, kanker payudara itu kalau ibunya menderita kanker payudara, bagaimana dengan anak cucunya ya? Apakah itu beresiko? Ya, memang pada ibu yang menderita kanker payudara itu gen keganasannya bisa diturunkan ya ke anak cucunya. Tapi nggak semuanya dapat, dok.
mengenai berapa persennya, itu kita nggak bisa menentukan, dok. Tapi kalau menurut literatur, dok, bahwa penyebab keganasan itu 85% diturunkan secara genetik. Ya, jadi 85% diturunkan secara genetik, ya itu disebabkan karena kegagalan pada replikasi DNA sehingga terbentuklah sel abnormal. Jadi tumor ganas itu 85% karena genetik. Sisanya 15% itu karena faktor lingkungan atau pola hidup. Misalkan merokok, minum alkohol, penggunaan hormon, zat karsinogenik, inframerah, atau radiasi. Itu 15%. Tapi yang paling dominan itu adalah genetik, diturunkan. Jadi banyak pasien yang saya udah hidup sehat, udah banyak makan sayuran, buah-buahan, tidak merokok, tidak minum alkohol, ya kan, tidak pernah pakai yang aneh-aneh, zat karsinogenik. Tapi kok saya tetap kena cancer. Kenapa? Nah, jadi sebenarnya yang dominan adalah faktor genetik. Jadi pada Ibu Dila yang mamanya menderita cancer, sebaiknya pada anak-anaknya itu diberikan pola hidup sehat, banyak makan sayuran, buah-buahan, kemudian rutin melakukan medical check up. Paling tidak melakukan USG payudara rutin setahun sekali, ada keluhan. Itu pada wanita yang usia berapa saja, tapi pada usia di atas 40 tahun sebaiknya kombinasi dengan MRI atau kombinasi dengan mamografi, ya kan? Kemudian kalau misalkan mampu, ya bisa lakukan MRI payudara, ya kan? Gitu. Baik, terima kasih, sangat jelas Dr. Bayu. Check up. Ya. Lanjut pertanyaan dari Mbak Indah. Sambil diingatkan nih, tinggal 8 menit tersisa, mudah-mudahan cukup untuk menjawab dan juga membuat closing atau kesimpulannya nih Dokter Bayu, silakan. Oke, cancer yang tanpa gejala, itu banyak. Contohnya, ya tadi dong, ya cancer yang tanpa gejala itu misalkan cancer yang masih in situ, masih stadium dini, stadium awal, ya kan, misalkan tiroid di leher, kalau diameter masih setengah senti, 1 senti, biasanya pasien nggak sadar. Atau pada tumor ganas payudara, itu masih stadium 1, masih stadium in situ, diameter tumornya masih di bawah 1 senti, itu biasa sama gejala. Atau kanker kelenjar getah bening, ya, yang masih stadium dini, stadium awal, itu juga sering disertai tanpa ada gejala. Atau kanker usus besar, yang masa tumornya masih kecil, itu juga sering tidak disertai gejala. Itulah gunanya kita melakukan medical check up, ya seperti itu. Begitu juga kanker paru-paru, kalau dia masih kecil, masih stadium dini, stadium awal, udah nggak kelihatan. Tapi kalau sudah stadium 3, 4 itu baru ketahuan. Ya, jadi umumnya kanker yang masih stadium dini, stadium awal, atau stadium in situ, masih belum ada ukuran 1 senti, biasanya belum ada gejala. Ya, seperti itu. Kemudian mengenai tahapan kanker. Tahapan kanker pada umumnya dibagi menjadi stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1, stadium dini, stadium awal. Itu angka kesembuhannya bisa mencapai 95-98%, bahkan 99%. Biasanya diameter tumornya, kalau tumor solid, misalkan pada tumor payudara, itu diameter tumornya masih di bawah 2 cm. Ya, dan belum ada penyebaran di kelenjar getah bening. Kemudian pada stadium 2, biasanya tumornya itu diameternya antara 2 sampai 4 cm dan sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening. Ya, pada stadium 2 ini angka kesembuhannya bisa mencapai 70-80%. Kemudian pada stadium 3 itu biasanya masa tumor itu sudah di atas 4 sampai 6 cm dan sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening yang terdekat. Ya, dan pada stadium 3 ini ya biasanya angka kesembuhannya sekitar 40-60%. Ya. Kemudian pada stadium 4 itu berapapun ukuran tumornya, tapi sudah ada penyebaran ke organ yang jauh, misalkan ke kelenjar getah bening dan organ yang jauh, misalkan kemana? Ke organ paru, hati, otak, tulang. Nah, pada stadium 4 ini biasanya angka kesembuhannya tidak lebih dari 10-20%. Ya, gitu. Jadi penting untuk dilakukan deteksi dini sehingga kita bisa mengetahui gejala awal tumor ganas sehingga kita bisa mendapatkan diagnosa dalam stadium awal.
sehingga pencapaiannya untuk angka kesembuhan bisa mencapai 98-99%. Ya. Kemudian pada cancer kapan dilakukan kemoterapi? Ya, kemoterapi bisa definisi kemoterapi dulu ya. Kemoterapi itu adalah zat sitostatik untuk membunuh sel-sel tumor ganas di dalam tubuh. Ya, selain membunuh juga mengecilkan ukuran tumornya. Nah, biasanya kemoterapi diberikan pada sebelum operasi, namanya neoadjuvan kemoterapi. Biasa pada stadium 3 atau stadium lanjut ya, itu namanya neoadjuvan kemoterapi. Ya, kemudian setelah operasi namanya adjuvan kemoterapi. Kemudian pada stadium yang lanjut, misalkan stadium 3, stadium 4, itu nama terapinya adalah nama kemoterapinya kemoterapi paliatif. Ya, supaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian yang keempat adalah kemoterapi yang diberikan bersamaan dengan radiasi atau namanya kemoterapi concurrent. Ya, jadi berganti-ganti selang-seling. Ya, seperti itu. Nah, kemoterapi sendiri dok, itu ada gejalanya, ada efek sampingnya. Misalkan reaksi alergi, kulit kemerahan, mual, muntah, diare, mencret, sariawan, rambutnya rontok, gangguan ventilasi, gangguan kesuburan. Ya, tapi biasanya 2 jam sebelum di kemoterapi, biasanya dokter yang bersangkutan memberikan obat premedikasi. Gunanya apa? Untuk mengurangi segala efek samping yang tadi disebutkan. Oke, luar biasa loh. Dokter Bayu menjelaskannya sangat padat dalam waktu yang cukup singkat ya Dokter Ami ya. Yes. Oke, dan pertanyaan ya. Betul. Sudah ada jawaban terjawab. kembali. Terima kasih penjelasannya. Betul. Ini juga ada yang WhatsApp nih. Terima kasih banyak katanya penjelasannya. Oke, Dokter Ami, Dokter Bayu sudah tinggal 3 menit nih Dokter, silakan. Kasih penghujung ini kasih kesimpulan dok, gimana, ada saran-saran ke silakan dok. Baik dok, ya terima kasih ini kepada Radio ya, pada pendengar. Ya, saran saya kita rutin melakukan medical check up minimal setahun sekali. Lakukanlah medical check up di rumah sakit terdekat. Paling tidak melakukan untuk wanita melakukan USG payudara mamografi sesuai usianya, atau pada laki-laki paling tidak USG leher. Wanita juga sama sebagai USG leher, USG payudara mamografi. Ya, pada laki-laki paling tidak foto ronsen dan USG leher. Ya, karena sering angka kejadian di leher dan di paru-paru. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat, banyak makan sayuran, buah-buahan, tidak merokok, tidak minum alkohol, hindari pemakaian obat hormon, KB suntik, KB pil, KB implan, KB susuk, ya, atau steroid, ya. Nah, itu kita hindari karena menurut jurnal ilmiah konsumsi hormon itu resiko untuk terjadinya keganasan. Kemudian yang ketiga itu adalah lakukanlah olahraga yang cukup, olahraga yang sesuai usia, paling tidak 1 hari 30 menit, 40 menit, ya, sehingga mengurangi resiko terjadinya kelelahan atau resiko badan nggak sehat ya. Intinya pola hidup sehat. Kemudian yang terakhir bagi pendengar radio ya, disarankan kalau ada benjolan, ya ada sesuatu, apakah itu tumor jinak atau tumor ganas, segera berobat ke dokter terdekat. Ya, kalau ada dokter bedah onkologi, silakan ke bedah onkologi yang terdekat. Ya, dan sekarang dok, teknologi terakhir itu kita bisa melakukan konsultasi genetik. Ya, jadi konsultasi genetik itu adalah kita bisa melakukan early deteksi cancer dengan menggunakan ctDNA. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Jadi itu lebih advance lagi pemeriksaannya, tapi paling tidak yang sederhana dulu yang bisa dikerjakan itu dengan melakukan medical check up secara rutin. Itu aja dok.